Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Erlangga dari Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Seni Rupa Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan membahas tentang ilmu budaya yang sudah saya pelajari selama 1 semester di semester 3. Baik, langsung saja yang akan saya bicarakan, yaitu ilmu budaya. Ilmu budaya adalah studi yang luas dan kompleks yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Ada beberapa konsep kunci dalam ilmu budaya yang penting untuk dipahami. Yang pertama, pastinya konsep budaya itu sendiri. Budaya dapat didefinisikan sebagai kumpulan nilai, norma, institusi, dan artefak yang dibagikan oleh sekelompok orang dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Budaya mencakup segala sesuatu dari bahasa dan agama hingga seni dan musik, dan merupakan bagian integral dari identitas manusia. Yang kedua yaitu konsep konteks budaya. Konteks budaya merujuk pada lingkungan sosial dan budaya tempat individu atau kelompok berada. Konteks budaya dapat mempengaruhi bagaimana kita memahami dan menafsirkan dunia di sekitar kita. Lalu yang ketiga, konsep relativisme budaya. Relativisme budaya adalah ide bahwa nilai dan norma suatu budaya harus dipahami dalam konteks budaya mereka sendiri, bukan dari perspektif budaya lain. Ini adalah prinsip kunci dalam antropologi budaya dan membantu mencegah penilaian etnosentris terhadap budaya lain. Dan yang terakhir, konsep perubahan budaya. Budaya bukanlah sesuatu yang statis, tetapi selalu berubah dan berkembang seiring waktu. Perubahan budaya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kontak dengan budaya lain, perubahan lingkungan, dan inovasi teknologi. Oke. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang budaya yang sudah saya dapat dari mata kuliah pendidikan ilmu budaya. Oke. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Misalnya, hari ini saya belajar tentang budaya lama Indonesia dan bagaimana relevansinya bagi perkembangan seni rupa masa kini. Saya belajar bahwa budaya lama Indonesia yang kaya dengan berbagai tradisi, mitologi, dan nilai-nilai telah memberikan inspirasi yang tak terhingga bagi para seniman masa kini. Saya juga belajar bahwa seni rupa masa kini di Indonesia seringkali mengambil inspirasi dari seni rupa tradisional. Motif-motif dan simbol-simbol dalam seni rupa tradisional seringkali memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan pandangan masyarakat tentang dunia dan alam semesta. Hal baru ini sangat menarik bagi saya karena menunjukkan bagaimana masa lalu dan masa kini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya memahami dan menghargai budaya kita sendiri dan budaya orang lain. Belajar sesuatu yang baru setiap hari adalah salah satu hal yang paling saya hargai dalam hidup. Ini membantu saya untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai individu dan membuat hidup saya menjadi lebih kaya dan lebih bermakna. Dan untuk berikutnya, pendapat saya mengenai relevankah budaya lama Indonesia bagi perkembangan seni rupa masa kini ya. Budaya lama Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan seni rupa masa kini. Budaya lama Indonesia yang kaya dengan berbagai tradisi, mitologi, dan nilai-nilai
telah memberikan inspirasi yang tak terhingga bagi para seniman masa kini. Seni rupa tradisional Indonesia seperti lukisan, patung, dan kerajinan mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya Indonesia. Motif-motif dan simbol-simbol dalam seni rupa tradisional seringkali memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan pandangan masyarakat tentang dunia dan alam semesta. Seni rupa masa kini di Indonesia seringkali mengambil inspirasi dari seni rupa tradisional. Misalnya, motif-motif tradisional dapat ditemukan dalam karya-karya seni rupa kontemporer. Selain itu, beberapa seniman masa kini juga menggunakan teknik-teknik tradisional dalam karya-karya mereka sendiri. Namun, seni rupa masa kini tidak hanya sekedar meniru atau mengadaptasi seni rupa tradisional. Seniman masa kini juga menginterpretasikan ulang motif-motif dan teknik-teknik tradisional dalam konteks yang baru dan relevan dengan isu-isu masa kini. Dengan demikian, budaya lama Indonesia tidak hanya relevan, tetapi juga sangat penting bagi perkembangan seni rupa di masa kini pastinya. Budaya lama Indonesia memberikan warisan yang kaya yang terus menginspirasi dan mempengaruhi seni rupa masa kini. Ya, oke. Ya, buat yang terakhir, hal yang menantang di mata kuliah pendidikan ilmu budaya ini yang sudah saya pelajari ya. Salah satu hal yang paling menantang untuk dipelajari adalah memahami kompleksitas dan keragaman budaya manusia. Budaya adalah hasil dari interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Sepanjang sejarah, oleh karena itu, setiap budaya memiliki karakteristik uniknya sendiri yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geografi, sejarah, agama, dan masih banyak yang lain. Memahami budaya lain bisa menjadi tantangan besar bagi saya, terutama jika kita tidak familiar dengan latar belakang dan konteksnya. Misalnya memahami budaya Jepang mungkin sulit bagi orang yang dibesarkan di Amerika Serikat ataupun Indonesia juga, termasuk saya, karena kedua budaya tersebut memiliki sejarah, tradisi, dan nilai-nilainya yang sangat beda jauh. Namun meskipun menantang, belajar tentang budaya lain juga sangat berharga. Dengan memahami budaya lain, kita dapat memperluas wawasan kita, meningkatkan empati kita terhadap orang lain, dan memperkaya pengalaman hidup kita. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang budaya lain juga dapat membantu kita berinteraksi dengan lebih efektif dan harmonis dalam masyarakat yang semakin global dan beragam ini. Oleh karena itu, meskipun mempelajari budaya lain menjadi tantangan, itu adalah tantangan yang layak untuk dihadapi dengan tekad, kerja keras, dan pikiran terbuka. Kita dapat mengatasi tantangan ini dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia yang ada. Ya, sudah mungkin pembahasan atau yang saya dapat dari mata kuliah pendidikan ilmu budaya ini cukup sampai sini saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.